Sekarang kita fokus nutrisi. Terus nutrisi apa yang dibutuhkan? Yang pertama, pada lanjut usia secara standar kita sarankan konsumsi proteinnya mesti cukup, yaitu 1,5 kali per kilogram 1,5 gram per kilogram berat badan per hari. Jadi kurang lebih sekitar 25 atau 30 gram setiap kali makan. Kemudian jumlah asupan proteinnya ini akan sangat penting untuk pembentukan otot sehingga menambah tenaga, menambah aktivitas, menambah produktif para lanjut usia kita. Dan jenis asam amino yang dibutuhkan adalah asam amino yang esensial, terutama ini banyak pada daging yang tanpa lemak, susu, daging sapi, atau makanan yang mengandung leusin, kacang, kedelai, dan lain sebagainya. Ini adalah bahan-bahan atau sumber-sumber protein yang sangat penting untuk lanjut usia kita. Jadi protein yang kita konsumsi atau lanjut usia konsumsi itu harus memiliki kualitas yang baik, supaya dia betul-betul efektif untuk meningkatkan kekuatan otot. Kita fokus pada kekuatan otot pada lanjut usia karena ini akan mensuplai, kalau ototnya bagus, dia akan mensuplai protein ke seluruh tubuh kita dan juga akan meningkatkan di sistem imun. Dia menjadi satu kesatuan yang sangat utuh. Ini adalah beberapa jenis makanan yang dengan kandungan proteinnya, tidak akan saya bahas khusus, tetapi sederhananya ya telur dan lain sebagainya. Makanan yang ada di sekitar kita sebenarnya proteinnya cukup, asal kita memang mengkonsumsi dengan baik. Saya akan menyinggung masalah vitamin D sedikit. Ya, vitamin D itu bisa kita konsumsi, bisa kita dapatkan dari sinar matahari. Sekarang kita banyak yang berjemur tuh untuk mendapatkan vitamin D. Ya, semuanya baik. Ya, baik dari konsumsi makanan maupun dari sinar matahari, itu akan saling mutualisme, saling berinteraksi, saling menguatkan untuk meningkatkan vitamin D dalam tubuh kita. Karena vitamin D ini juga berfungsi meningkatkan imunitas di dalam tubuh kita. Ya, ini kurang lebih jumlah konsumsi yang dibutuhkan dalam sehari. Kemudian bagaimana dengan mikronutrien yang lain? Ya, mikronutrien yang lain juga dibutuhkan, kalsium, vitamin B, zat besi, dan lain sebagainya. Dan ini juga sudah banyak penelitian juga yang menyatakan bahwa mikronutrien yang ini juga penting untuk meningkatkan di sistem imun atau kekebalan tubuh para lanjut usia kita. Jadi konsepnya adalah nutrisinya tetap harus seimbang. Ini slide ini saya ambil dari slide Dr. Agustinus ya. Dia adalah gizi klinik kita juga sering kolaborasi melakukan webinar. Jadi konsep kalau mau imunitas yang bagus, nutrisi yang seimbang itu adalah menjadi base dasar. Karena dia adalah bahan baku yang ada pada lanjut usia atau pada kita, kemudian kita akan olah, kita lakukan aktivitas, kita akan kembangkan dia untuk meningkatkan, untuk menunjang imunitas kita. Ya, dia dikombinasi dengan PHBS, dan PHBS sudah termasuk kesehatan mental seperti yang kita diskusikan pada topik webinar kali ini. Jadi nutrisi yang dibutuhkan itu beraneka ragam. Saya tidak akan menunjukkan satu nutrisi yang paling baik untuk ini apa enggak. Kita butuh semuanya, kita butuh bervariasi, hanya porsinya mungkin proteinnya yang ditingkatkan, karbohidratnya diturunkan, lemaknya diturunkan, ditambah dengan mikronutrien yang tadi, sayur, buah, dan lain sebagainya itu sangat penting untuk menjaga imunitas kita. Ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan pesan ini menjadi menguatkan kembali bahwa saya harus beraktivitas, saya harus mengkonsumsi dalam jumlah yang cukup untuk protein, untuk nutrisi yang dibutuhkan meningkatkan kekebalan tubuh. Sebagai take home message-nya, bahwa ya kita sadar bahwa mortalitas COVID-19 memang meningkat sesuai dengan bertambahnya umur. Memang lansia sangat berisiko karena adanya immunosenescence, penurunan sistem imun, adanya morbiditas yang banyak, adanya kondisi malnutrisi, kapasitas fungsional yang rendah karena kurangnya aktivitas fisik, sehingga kita fokuskan lagi bahwa aktivitas fisik dan nutrisi sangat penting untuk mengatasi hal itu, meningkatkan sistem imun, meningkatkan kapasitas fungsional, mencegah frailty itu rapuh, mencegah sarkopenia itu massa otot dan fungsinya yang sangat rendah. Dengan latihan fisik juga bisa dikembangkan, dikombinasi dengan nutrisi yang baik, maka tujuan-tujuan
yang kita inginkan meningkatkan imun dan meningkatkan kesehatan secara umum bisa kita capai. Jadi kalau boleh saya rangkum dari apa yang sudah pembicara sebelumnya sampaikan, bahwa PHBS itu adalah juga termasuk di dalamnya aktivitas fisik, nutrisi, istirahat yang bagus, kemudian pikiran yang dijaga dengan baik seperti yang disampaikan Ibu Dia tadi, ini akan menuju kita untuk lebih sehat, baik di masa COVID saat ini maupun pasca COVID nanti, karena kita tidak tahu kapan kita bisa lepas dari COVID, tetapi yang bisa kita usahakan adalah PHBS dan menjaga kesehatan kita diri sendiri maupun keluarga dan masyarakat. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Sani. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa jelas diterima, baik gambar maupun suaranya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.